Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian, pemirsa yang berada di mana saja? Syukur kita pada Allah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan, dan tentunya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, Allah masih memberikan kita semua kesempatan waktu untuk selalu senantiasa menghiasi hari-harinya, waktu-waktunya dengan menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu istiqomah sampai akhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kita semua. Selalu dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan tertakwa, dan meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian dan pemirsa dimanapun kita berada, tentu bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka dari itu kita semua perlu untuk mensiasati dan melakukan persiapan-persiapan untuk bisa melakukan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Karena hakikatnya kalau kita melewatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini tanpa kita melakukan amal soleh, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, maka itu semua akan menjadi sesuatu hal yang merugikan bagi kita semua. Maka dari itu anak-anak sekalian, pemirsa dimanapun berada, salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk menghidupkan hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini, terutama di malam-malam harinya, kita bisa melakukan yang namanya pertama, yakni melaksanakan ibadah qiyamul lail, yakni sholat tarawih, dan juga kita melaksanakan sholat witir. Ini semua hal-hal yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Maka dari itu perlu kita fokus dan jangan melewatkan waktu-waktu pada waktu sholat ini dengan hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik. Seperti kalau kita bisa lihat banyak sekali saudara-saudara kita yang dengan santainya dia melewati malamnya begitu saja. Bahkan ada yang anak-anak sekalian itu yang dia bermain-main pada waktu sholat tarawih di masjid, di surau, dimanapun berada, ataupun mengganggu orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat itu sendiri. Maka hal-hal yang seperti ini dapat merugikan bagi kita semua. Dari itu anak-anak sekalian, pemirsa dimanapun berada, maka jadikan malam-malam di bulan suci Ramadan itu sebagai suatu hal bagi kita untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, perbanyak qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Hakikatnya Al-Quran ini tidak hanya dibaca di bulan suci Ramadan, tetapi di luar bulan suci Ramadan pun kita harus tetap membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Maka ada salah satu nasihat ulama yang mengingatkan kepada kita semua, kalau seseorang itu beribadah hanya di bulan suci Ramadan, maka hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah dengan sesungguhnya. Pada itu anak-anak sekalian, kita harus selalu membaca Al-Quran. Karena Ramadan ini merupakan bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan bahwasanya satu huruf daripada Al-Quran yang kita baca, maka nilai kebaikannya itu ada 10. Itu di luar bulan suci Ramadan, apalagi di bulan suci Ramadan. Maka lipat gandanya itu hanya Allah yang tahu. Ada itu anak-anak sekalian, pemirsa dimanapun berada, mari kita selalu senantiasa hidupkan bulan suci Ramadan ini dengan membaca Al-Quran.
Ulama-ulama terdahulu sudah banyak memberikan contoh kepada kita semua. Sebut saja seperti Imam Syafi'i. Beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu harinya itu bisa 2 kali. Kenapa? Karena semangat. Semangat boleh jadi beliau khawatir tidak bisa lagi bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Sekarang Allah memberikan kesempatan kepada kita, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya ladang amal yang Allah sediakan bagi kita semua untuk mendapatkan meraih pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian dan pemirsa dimanapun berada. Kemudian yang ketiga, di bulan suci Ramadan ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Seringkali malam Lailatul Qadar ini dipersepsikan, dimaknai seseorang itu ada sesuatu hal yang akan datang menghampiri seorang hamba dengan cahaya dan lain sebagainya. Dan itu seringkali ditunggu oleh orang-orang yang notabene-nya mereka tidak memiliki ilmunya sama sekali akan hal tersebut. Hanya mendengar dari si fulan, hanya mendengar cerita dari si A, dari si B, tanpa dirinya mempelajari dengan sebaik-baiknya. Hakikatnya kaum muslimin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam Lailatul Qadar itu bukanlah suatu malam yang yang khusus ataupun ada sesuatu fenomena yang terjadi di malam, tidak. Tetapi hakikatnya malam Lailatul Qadar itu semua kita insya Allah akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Orang yang beribadah pada saat malam Lailatul Qadar itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilainya dengan lebih baik ia melakukan ibadah dengan 1000 bulan. Artinya kaum muslimin, ketika kita beramal soleh pada malam tersebut, malam itu di dalam agama kita diawali dari waktu maghrib. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran Allah nyatakan thumma atimmus siyam ilal lail, dan sempurnakanlah yang namanya puasa kalian itu sampai malam. Malam itu kapan? Berarti dimulai dari waktu maghrib. Maka dari waktu maghrib itu kaum muslimin, anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai mengencangkan perut kita. Kita mengencangkan ikat pinggang kita untuk apa? Untuk beribadah dan beramal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat maghribnya kita lakukan berjamaah di masjid. Maka ketika kita melaksanakan ibadah sholat maghrib pada malam tersebut, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, maka sholat nilai daripada pahala sholat maghribnya itu lebih daripada 1000 bulan. Kemudian kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyahnya. Kemudian kita juga berbuka pada malam tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga membaca Al-Quran pada malam tersebut, mengikuti sholat tarawih di masjid, di surau-surau, di musola. Kemudian kita apa lagi? Kita ada yang tadarusan Al-Quran. Kemudian kita bersedekah. Jadi sempurnakanlah, maksimalkanlah ibadah pada malam-malam terakhir, terutama di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Karena kata Rasulullah SAW, malam Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam ganjil. Ya, malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Maka kita maksimalkan, kita adakan yang namanya sedekahnya ditingkatkan, sholatnya ditingkatkan, baca Al-Qurannya ditingkatkan. Agar apa? Agar ketika kita beribadah pada waktu tersebut, melakukan kebaikan pada waktu tersebut, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seorang hamba yang melakukan kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dari itu kaum muslimin jamaah dan anak sekalian dimanapun kalian berada, mari kita selalu tetap bersemangat untuk menjalankan aktivitas ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan, Allah selalu memberikan kita hidayah, sehingga dari hari ke hari kualitas dan kuantitas ibadah kita semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.